Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, masih materi di hari Selasa minggu kedua dalam rangkaian data science training di materi data manipulasi dengan pandas. Kali ini kita akan bahas tentang indexing, baik itu selecting data atau index, di mana kita mengambil datanya dan mengaturnya. Oke, pertama-tama tentu import pandas dan import juga nampinya. Untuk dasar nih teman-teman, semoga tidak ada yang lupa. Setelah itu kita buat untuk indeksnya. Di sini saya menggunakan rank dari sebuah tanggal 8 periode dari tanggal 1 hingga tanggal 8. Habis itu saya pastikan indeksnya menggunakan tanggal dengan datanya saya buat random dengan kolom ada 4 A, B, C, D, jadi isinya 8, randomnya ada 4. Ini akan menghasilkan seperti ini. Selanjutnya, di sini cara untuk mengakses nilai dari data frame yang A, dari kolom A ini. Jadi kita mau ngambil seleksi satu data ini, satu baris, satu kolom inilah gitu. Nah, kita bisa gunakan seperti ini, S sama dengan DFA. Kita print yang S nya aja bisa. Ya, kita proses seperti ini. Habis itu kita juga bisa nih ngambil dari datanya itu yang S ini untuk data yang ke 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dat ke 5, S dat ke 5. Oke, 0,887 dan 0, 1, 2, 3, 4, 5 yang ini. Ingat, Python itu mulai dari 0, jadi kalau ke 5 berarti yang ke 6. Selanjutnya kita bisa nih memutar posisinya. Contoh dari DF atau data frame-nya itu yang A dan B kita buat di posisi B dan A. Ingat, di sini ada 0,5 dan ini 0,1. Kita tukar posisinya. Nah, 0,5 jadi di B, 0,1 di A. Nah, ini berubah jadi 0,5, ini berubah jadi 1 gitu dengan ke bawahnya. Selanjutnya juga kita bisa menggunakan fungsi .log. .log seluruh data, habis itu posisi kolomnya mana yang mau diputarkan dengan format to numpy. Nah, gimana sih kalau kita mau yang di atribut akses? Oke, kita copy dulu datanya dari DF ini ke DFA. Habis itu ini data seriesnya 1, 2, 3 yang kita rencanakan. Oke, saat A, B, C udah saya copy ke DFA. Ya, terus yang SA kita buat data series SA. Nah, kita bisa akses nilai dari B ini jadi yang kedua yaitu SA.B seperti itu. Maka yang kedua, atau kita mau mengambil yang ketiga ya, maka SA.C. Itu juga dengan data frame kita bisa mengakses satu kolom ini, jadi DFA.A. Kalian akan dapatkan 51 sampai 0,8 minus 0,8. Atau yang mau yang B bisa juga kita ganti A dengan huruf B. Kalau mau yang C tinggal ganti huruf C. Selanjutnya kita mau buat nih yang mau merubah nilai dari yang A ini yang 1 jadi angka 5. Kita bisa gunakan indexingnya yaitu SA.A sama dengan 5. Maka A nya dia akan berubah jadi angka 5. Atau mau diganti jadi angka 7, ganti aja sama dengan angka 7. Dia akan berubah jadi angka 7. Habis itu kita buat nih yang untuk kan yang A ini udah ada,
Terus kita mau rubah, saya mau rubah berdasarkan indeks. Jadi kita isi dalamnya, kita ceng, kita tukar gitu. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bisa kita lakukan seperti itu. Jadi kita modifikasi langsung, dia berbentuk list, data list. Besok kita juga bisa nambah hal yang baru. Jadi kita bisa gunakan DFA dalam ini huruf E. Ini huruf E ini kan kolomnya. Jadi A, B, C, D, E. Mau saya buat seperti itu. Bisa saya jalankan. Kita ada huruf E di sini sebagai kolomnya. Selanjutnya, ini kita buat data frame, di mana nilai X itu 1, 2, 3, nilai Y itu 3, 4, 5. Jadilah ini. Terus kita mau akses ini. Untuk posisi yang pertama dari datanya 0, 1, kita rubah X nya ini jadi 9, Y nya jadi 99. Kita bisa lakukan dengan model ini. Jadi seperti sebuah dictionary, bahwasanya yang X untuk posisi indeks ke 1 kita rubah jadi 9, yang Y jadi 99. Akhirnya berubah dari 4 berubah ke 99, dari 2 berubah ke 9. Habis itu kita juga bisa men-slashing berdasarkan rank sebuah datanya. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita mau ambil 5. Nah, tinggal S, T, 2, 5. Kita akan dapatkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 0, 1, 2, 3, 4 kan gitu. Kita maunya 3 aja lah, nggak usah banyak-banyak ya. Bisa 3. Cuma dapat 3. Kita berdasarkan ranknya kan. Habis itu kita mau lengkap, jadi kayak 1, 3, 5. Kita 2 kali. Habis itu kasih yang kedua, ini lengkapnya 2 kali. Atau mau pengen lengkapnya itu 3 kali. Berarti 1, habis itu 4, 7, 7. Habis itu kita maunya kita balik gitu. Ini kan dari tadi dari 1 sampai 8, kita bisa menggunakan min 1. Nah, kita akan dibalik jadi dari tanggal 8 sampai tanggal 1. Kalau tadi kan dari tanggal sampai tanggal 8 minus 1, ya ini lengkapnya adalah 1. Kalau kita 2 ya maka lengkapnya 2. Dimulai dari 8, 6, 4 dan 2. Habis itu kita bisa copy datanya dulu. Habis itu kita rubah ini dari 0 sampai dengan 5, kita buat angka 0. Jadi akan berubah jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu 0 semua isinya. Tapi yang kita rubah jadi 1 semua, itu pun bisa. Jadi 1 semua. Nah, kayak gitu. Untuk kita ingin nih yang dibuat hanya 2 aja lah, yang dibuat jadi angka 2. Kan dia akan berubah. Nah, 2 kan. Kita bisa akses juga data frame. Ini kita lihat data frame-nya. Data frame. Nah, ini lengkapnya A, B, C, D. Terus kita pengen akses cuma 3 aja, kita bisa gunakan 3 baris saja dengan model yang ini. Kalau ada kan ini, jadi ketika dari 2 terus angka itu, maka untuk mengatur sebuah baris, contoh dengan barisnya cuma 3, 1, 2, 3. Atau kita ingin cuma lihat 2 aja, bisa 2 baris saja. Atau kita mau balik tanggal berdasarkan tanggalnya, bisa juga. Data frame juga bisa dilakukan seperti itu juga. Jadi kayak tadi kan. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan seleksi nih berdasarkan label. Nah, di sini kita buat data low random dengan kolomnya listnya A, B, C, D. Habis itu indeksnya itu rank tanggal selama 5 periode. Kayak kan data seperti ini, A, B, C, D. Habis itu ini indeksnya tanggal. Kita bisa akses berdasarkan tanggal nih, dari tanggal 2 sampai tanggal 4. Jadi tanggal 2 sampai tanggal 4. Berarti yang akan kena 2, 3 dan 4, 2, 3, 4. Atau kita ingin dari tanggal 3 aja sampai tanggal 4. Jadi kita bisa seleksi berdasarkan labelnya itu sendiri. Kayak gitu. Lanjut.
selanjutnya kita bisa buat data series dulu. Setelah data series kita buat, kita pengen akses ini indeksnya itu ABCDEF. Mesti kita pengen akses dari indeks C sampai ujung, sampai F berarti kan. Kita gunakan C terus di belakangnya tanda kutip 2. Tadi kan di belakangnya, kalau belakangnya itu kayak kita bisa mengambil berapa gitu. Sampai ke berapa. Ini berarti mulai dari mana kayak gitu. Kita mulai dari E aja. Sama F aja kayak gitu. Atau kita bisa ngambil nilai dari isi value-nya. Kita bisa gunakan s1.log, kuncinya adalah log. Habis itu apa yang mau diambil? Nah, labelnya atau indeksnya itu B. Kita bisa jalankan B. Nah, 0,57, 0,79. Nah, yang ini. Habis itu kita pengen akses yang nilai dari A. Kita bisa juga ganti aja A labelnya. Ini adalah indeksnya. Lalu kita ingin buat dari C hingga seterusnya sampai F itu 0. Tinggal buat aja C seperti ini, maka dia akan berubah menjadi 0. Nah, dari C ke atas itu jadi 0. Oke, lanjutnya kita buat yang dalam kode tadi kan series. Sekarang kita bentuk dalam data frame. Kita buat dulu data frame-nya random dengan listnya ini, kolomnya adalah ABCD. Nah, kita pengen akses itu dari kolom A, B, C, A, B, dan D itu semuanya. Kita gunakan log seperti ini. Bisa jalankan. Nah, maka A, B, D, A, B, D dari listnya ini kita dapatkan semuanya. Atau kita pengen ngambil indeksnya itu cuman A sama D, itu bisa. Nah, A dan D aja. Atau kita pengen ambil indeks yang D ini, berarti yang D. Tapi kolomnya itu yang A sampai C aja, berarti yang D nggak usah. Saya bisa lanjutkan lagi ini. Nah, seperti itu. Atau mau cuman sampai B juga bisa. Habis itu kita pingin ngambil nilai yang A, berarti yang ini tapi keseluruhannya, jadi 1711 sampai 12 kita bisa gunakan cara seperti ini. -1 dan 12. Nah, sekarang bisa juga kita mengaksesnya dengan berbentuk sebuah boolean. Kita cek apakah lebih besar dari 0. Jika iya maka true, jika tidak maka false. Yang pertama iya betul. Nah, ya memang betul. Yang ini false, yang ini false, yang ini true. Habis itu tinggal kita gunakan untuk devlog dari semua data di mana kita definisikan adalah A itu harus besar dari 0. Nah, maka kita dapatkan bahasanya yang A lebih besar dari 0 itu A dan D. Tengok. A betul, D dan betul berdasarkan indeks A kecil ini dan ini. Maka dua kolom inilah yang didapatkan, kolom A dan kolom D. Mana tadi kolom A, kolom D. Nah, habis itu kita ingin ngambil nilai indeks A. Habis itu ini cara membacanya itu indeks ke A, kolom ke A besar. Kita langsung dapatkan nilai yang ini 7 sekian. Selain itu kita bisa lakukan slicing dengan label. Kita buat datanya dulu, data series dengan listnya itu ABCD dan indeksnya 03254. Kita slicing, jadi dari 3 sampai 5 yang kita ambil 3, 2, 5. Jadi berdasarkan indeks ya, ingat ini kan slice indeksnya 3 sampai 5, bukan dari 3 sini, tapi indeksnya. Karena indeks sudah kita deklarasikan. Itu kita sort indeksnya agar tersusun rapi.
Kalau ini kan masih berantakan 032, kira kita rapikan jadi 02345. Di situ kita ingin sort tapi dari data ke 1 sampai ke 6. Berarti data yang pertama kali atau yang ke 0 itu harus hilang. Nah, di 2 3 4 5. Setelah itu kita bisa melakukan seleksi berdasarkan posisi data tersebut. Kita buat dulu data seriesnya menggunakan fungsi berikut ini. Situ kita seleksi berdasarkan posisinya itu lebih ini kan dari 3 ke bawah, jadi posisinya 0 1 2 3 berarti 4 2 dan 0 ini yang kita dapatkan seperti itu. Terus kita ingin ngambil nilainya nih, ini yang berarti kita ambil nilai yang ketiga. Nah, minus 0 1 2 3 yang ini. Nah, gunakan .ilog. Kalau tadi kan kita gunakan .log. Habis itu kita ingin rubah dari yang ketiga sampai 0, itu kita buat angka 0. Selanjutnya kita buat kalau tadi untuk series, sekarang bentuk data frame. Random datanya untuk indeksnya ini 0, perlengkapan lompatan berarti kan 024 nya lompat lengkapnya adalah 2, yang ini juga lengkapnya 2. Maka terbentuk data frame seperti ini. Oke, kita akses dari baris ketiga ke bawah yang ketiga berarti kan 0 1 2 3, yang keempat berarti kan 0 2 3. Nah, seperti itu. Gunakan df1.ilog. Nah, kuncinya adalah ini dan ini. Situ kita ingin akses untuk dari 2 sampai ke 4 dan datanya cuman kita ambil 1 sampai ke 5. Berarti 2 sampai 4 berarti 0 1 2, berarti ini hingga selesai. Kita jalankan. Itu juga kita mengambilkan dengan posisi 135, berarti 0 1 2 3 4 5, berarti 1 3 5 2 6 2 6 10 di posisi 1 dan 3, berarti 2 dan 6. Kita ingin ngambil 1 sampai 3 untuk semua kolomnya. Kita bisa ilog 1 bagi 3 untuk semuanya seperti itu. Atau kita ingin ambil dari semua baris tapi di kolom 1 sampai kolom 3, kita bisa gunakan seperti ini. Jika kita ingin mengambil nilai, ini contohnya, kita ingin mengambil dari baris pertama kolom ke 2 karena kan mulai dari 0, maka kita dapatkan ini dia 0 min 0,622 min 0,5 yang ke 1 ya di sini kan. Nah, ini kan 1 pas sekian. Atau kita bisa gunakan IAT. Fungsinya IAT itu sama, dia akan mengakses nilai tersebut juga. Nah, kalau kita mau ngambil semuanya nilai dari satu baris penuh itu, kita bisa gunakan .ilog, langsung sebutkan yang pertama kayak gitu. Ada kesalahan ya. Dia mencet 1. Oke, min 1 sama 0 min 0 kan gitu. 1. Oke, yang pertama min 1. Itu sekarang kita buat bentuk series. Gimana sih kalau yang untuk akses di series? Nah, kita bisa menggunakan .ilog. Nah, kalau tadi kan kita kalau .log kan kita harus menentukan ini
indeksnya log berapa. Nah, ini kita bisa gunakan yang .ilog. Jadi 4 sampai 10. 0 1 2 3 4 berarti E dan F. Atau kita pengen buat dari 2, maka 2 sampai F itu C D E F. Gimana sih kalau listnya nih data frame? Kita buat juga sama aja .ilog. Ini juga udah kita jelasin tadi gimana untuk mengaksesnya. Ambil dari semua data 1 sampai 3, berarti yang B ini yang kita ambil kan gitu. Nah, terus kita pengen ngambil data ke 4. Nah ini 4 kan, 4 5 6 gitu kan. Ternyata ya cuma 4, tidak 4 aja yang diambil, berarti 4 sampai 6. Kita bisa menggunakan seleksi data dengan ke label, dimana ini ada pembuat data dulu. Kita buat dulu datanya random. Nah, habis itu kita ambil untuk DF yang A itu harus lebih besar dari 0 untuk barisnya. Kita ambil semua data. Nanti berarti yang kena adalah yang B, yang E. Lambda DF yang ke A harus besar dari 0. Nah, yang B dan yang E yang akan didapatkan. Ingat, kalau model ini mengambil seperti ini, kita gunakan log LOC. Jadi I LOC dan LOC itu yang membedakannya. Ini kan udah pasti, berarti ini kita definisikan LOC. Ini juga kita gunakan LOC, tapi di mana DF-nya yang kita ambil dari semua data itu kolomnya A sama B. Di situ kita bisa gunakan .ilog, .ilog untuk semua data dengan posisi. Nah, kalau LOC ini kita menyebutkan kolomnya, kalau mau kita ambil pas bagian kolomnya. Nah, kalau LOC itu adalah urutan posisinya ke 0 dan ke 1. Kayak gitu. Jadi ini kita rubah jadi angka 2, maka dia akan berubah menjadi huruf C. Nah, ini dia C. Itu dia cukup. Teman-teman harus kuasai kapan kita menggunakan LOC, kapan menggunakan LOC. Setelah kita ingin mengambil hanya satu aja dari kolom yang ke 0, ke kolom yang ke 0 itu berarti kolom A. Setelah kita ingin ambil dari kolom A, nah, ini kan .ilog, berarti harus sudah pas posisinya A, nggak bisa kita buat 0 atau 1. Habis itu dari huruf isinya S itu harus lebih besar dari 0. Kita dapatkan B dan E yang besar dari 0. Selanjutnya kita buat data frame lagi. Kita mau ngambil berdasarkan indeks. Nah, LOC DF indeks, jadi kita sebutkan ini. Saya mau ngambil indeks ke 0 dan kedua, gitu. Berarti yang ke A, B dan C, berarti A dan C. Nah, di posisi yang A, kolom yang A besar. Atau kita bisa menggunakan ilog. Itu cukup, nggak perlu di fd.index, tapi langsung aja kasih posisi 0 sampai 2. Habis itu kita dapatkan DF kolom get log yang A. Nah, hasilnya sama aja. Itu juga kalau kita mau ngambil posisi indeksernya yang kolomnya itu A dan B, nah, sama aja posisinya. Maka A dan B kita dapatkan yang posisi 0 dan 2, berarti A dan C. Oke, kita buat sebuah data series. Setelah kita mengakses sebuah data series, kita gunakan log 1 dan 2. Indeksnya berarti ini kan 1 dan 2. Berarti 2 dan 3 isinya.
Nah, ini menggunakan LOC. Kita juga bisa melakukan reindexing. Jadi ada nilai 1, 2, dan 3. Kita lakukan reindexing. Karena ini kan 0, 1, 2, terus kita buat lagi indeksnya 3. Maka dia NaN, not a number. Kita juga bisa menggunakan label 1, 2, 3. Nah, ketika kita menggunakan LOC index intersection label, maka dia harus menyesuaikan dengan yang ada dari S tersebut. Ya, 1 dan 2. Indeks 1 dan 2 yaitu nilainya 2 dan 3. Oke, kita menggunakan random sampel. Tentu kita kan pengen kadang buat sesuatu sampelnya aja lah, ngambil. Masa sampel kita ambil sendiri, kita pilih bagus, kita random aja. Kita buat series. Kita cuma pengen ngambil satu aja, bisa s.sample. Nah, maka kok ini contohnya dapatnya adalah yang ketiga dari data series ini. Nanti bisa jalankan lagi. Namanya sampel kan, jadi ngacak random, kita seleksi random. Yang kelima kita acak lagi, kita berikan yang 3. Habis itu kita juga bisa menentukan yang kita dapatkan ini ada berapa, ada 3 biji ya, dengan specific number di n sama dengan 3. Jadi 1, 3, 0. Atau kita ingin randomnya ada 2 lah yang muncul gitu, ada 2 dan 0 kayak gitu. Dan kita juga bisa lakukan random dengan proses replace nya itu false, jadi tanpa ada replace atau penggantian kayak gitu. 1, 3, 4, 0, 5, 2 nggak ada penggantian. Atau kita dengan replace nya itu true. 3, 5, 4, 3, 3, 3, 3 seperti ini. Oke, kita buat lagi sebuah data frame. Kali ini kita kalau tadi kan data series yang kita random, kali ini data frame pun bisa. Kita tentukan sampelnya berapa, n sama dengan 2, jadi barisnya berapa yang diambil, 2. Jelas seperti ini. Terus seandainya kalau ini enggak kita munculkan, nah, dia akan dapat hanya 1, karena kalau nggak diatur n nya berarti kan ya hanya 1 default ya. Selanjutnya kita setting dengan enlargement, jadi kita atur data seriesnya dulu. Habis itu saya ingin buat SE data series yang kelima, nilainya adalah 5, indeks kelima. Jadi indeksnya 0, 1, 2, 5. 0, 1, 2, 5. Loh, 3 sama 4 nya mana? Ini kan kita settingnya seperti itu. Kita setting data series yang kelima adalah 5. Nah, gimana sih kalau data frame? Oke, ini data frame awal, 0 indeksnya 0, 1, 2. Habis itu ini adalah AB. Kita juga bisa buat yang untuk semua data yang C, tapi kita isinya itu dari yang A, dari semua data yang di A. Ini 024, 024. Jadi A dengan C ini sama saja. Terus kita ingin buat data frame yang posisinya yang ketiga itu dibuat 6. Nah, ini dia 6. Yang ketiga itu 6 semua. Oke, sekarang kita tentang scalar value. Nah, ini kan datanya, kita bisa mengakses yang untuk kelima menggunakan IAT. Maka dia akan dapat 5. Atau kita pengen ngambil yang pertama, kita bisa dapatkan juga. Fungsinya menggunakan IAT. Oke, ini data frame yang udah kita buat. Habis itu kita pengen akses, gunakan IAT dates yang kelima dari huruf A. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yang A 0,11 harusnya dapatkan ya. 0,88 ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya pas 0,88 ini.
akan dimulai dari 0. Kita bisa gunakan kalau df nya harus tentukan kan date nya, nah, kita bisa menggunakan IAT baris ketiga kolom ke 0. Berarti kan yang ketiga. Nah, kalau gitu biar sama kita buatkan yang ini adalah baris ke 5. Nah, hasilnya sama dengan di atasnya seperti itu. Atau kita pengen menggunakan yang yang kelima ini dibuat angka 7. Nah, jadi cuman yang kelima ini dibuat angka 7. Karena sisanya nggak diatur, maka dia akan not a number seperti itu. df.add not a number seperti itu ya. Selanjutnya kita ingin buat juga yang ketiga, baris ketiga, posisi yang ke-0 itu jadi angka 7. Bisa menggunakan fungsi IAT. Baris ketiga 0 1 2 3 yang ke 0. Nah, ini ke 7. Kita buat ada fungsinya itu AT dan IAT. AT dates ke -1, berarti yang paling ujung -1, delay tim delta 1, habis itu yang buat 0 adalah 7. Dia membuat satu baris baru lagi. Nah, dari sini akan dapat yang di ujungnya adalah 7 seperti itu. Terus kita juga bisa menggunakan boolean indexing. Kalau tadi kan sana ketika kita membaca data, kita bisa melihat juga isinya berdasarkan boolean true atau false. Kali ini kita juga punya nilai untuk melihat boolean true atau false untuk indexingnya. Pertama kita juga akan lihat fungsinya sama aja, s lebih besar sama dengan 0. Kita ingin akses yang s lebih besar dari 0, berarti 3 4 5 6. Berarti 4 5 6 karena 0 nggak dianggap. Atau kita bisa gunakan kata atau, s dari nilai s lebih kecil dari -1, s lebih besar dari 0,5. Nah, berarti sini kan angka 0 hilang. Nah, seperti itu. Atau kita lihat pembalikannya, lebih kecil dari 0 tapi dibalik, berarti lebih besar dari 0 sebenarnya. Lebih besar sama dengan 0, berarti kan 0 1 2 3 seperti itu. Atau untuk yang data frame kita bisa tentukan dari data frame kolom yang A ini harus lebih besar dari 0. Nah, kita cek dulu data frame ya, kita cetak dulu. Data frame yang A harus lebih besar dari 0, berarti yang 2 3 ini enggak, habis itu yang 8 ini enggak. Kita coba jalankan. Oke, yang 2 hilang, yang 3 hilang kan, seperti itu. Itu yang tanggal 8 9 juga hilang, karena NaN juga tidak lebih besar dari 0. Itu kita buat untuk data frame yang kedua. Itu kalau kita mau memiliki 2 atau lebih dari sebuah kriteria, ini kan kita ingin punya kriteria kita yaitu dari data kedua yang kolomnya A itu dimulai dari T. Itu cuma 2, 2 and 3. 1 kan nggak dimulai dari T, habis itu 6 6 juga nggak dari T. Maka yang true itu hanya ini dan ini. Nah, kita bisa tentukan kriterianya. Di situ kita bisa gunakan cara lain. Kita gunakan cara seperti ini, tapi ini lambat karena ada proses di dalamnya. Hasilnya sama aja. X.startWith dari T for untuk X in df2 dalam kolom A. Kita pengen kriterianya lebih dari 1. Jadi ada kriteria pertama dan kriteria kedua. Kriteria kedua di sini adalah df dari B itu harus X, berarti yang harus ini yang dapat hanya 1 itu aja.
atau mungkin kriteria, dan kriteria pertama adalah ini, kriteria kedua adalah ini, sama kayak tadi. Habis itu yang pingin diambil tuh cuman kolom B sampai C. Nah, jadi cuma dapat ini. Kayak tadi kan ada kolom A-nya, ada nomornya. Habis itu ada indexing dengan menggunakan is-in. Jadi ketika sebuah data A terdapat pada data B, maka itu yang dianggap true, dan itu bisa kita gunakan. Jadi kita buat sebuah data series 0, 1, 2, 3, 4. Habis itu kita cek apakah ada nilainya itu s.isin 2, 4, 6. Yang ada kan 2 dan 4. Nah, jadi cuma ada 2 dan 4. Nah, seperti itu yang true. Terus kita bisa keluarkan menggunakan S dengan seperti ini, maka kita bisa dapatkan 2 dan 4. Ternyata dari data ini yang ada hanya ini aja loh. Berarti yang nggak ada, ya udah yang false ini kita singkirkan, seperti itu. Mungkin kita ingin data seandainya peserta ini ada A, B, C, D. Nah, yang mengumpulkan tugas cuma C sama D. Kita munculkan yang ada aja, kan bisa seperti itu. Atau kita bisa gunakan seperti ini berdasarkan S index is in. Jadi indeksnya seperti itu 2, 4 dan 6. Jadi indeksnya yang diambil karena ini bentuk data series. Lalu kita reindex 2, 4, 6. Oke, kita buat data seriesnya dengan multiple indeksnya. Jadi indeksnya itu bukan cuman kayak tadi ini 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 2 indeksnya, ada 01 dan ABC. 01 ABC seperti itu. Kita juga bisa indeks 1 dan di A, habis itu indeks kedua dan B, indeks ke 0 dan C. Ingat indeks kedua ini enggak ada di 0 dan yang 1, 0 dan 1. Posisi yang A yang itu 1 dan yang ke 0 itu yang C. Maka diurutan seperti ini. Itu juga untuk yang inlog, indeksnya A, C dan E di level yang 1. Nah, kita cuma mau mengeluarkan level 1. Nah, ini A dan C dan E, berarti A dan C aja karena E kan nggak ada. Terus gimana kalau yang data frame? Kita buat datanya yang data frame. Value yang kita inginkan itu dalam data frame ada A, B, 1 dan 3. Ada 1 yes atau true, ada 3 ini true, terus ada A dan B, berarti selain itu dia akan bentuk false. Nah, kita bisa gunakan selain itu untuk kolom IDS yang kita inginkan itu A dan B. Untuk kolom false itu 1 dan 3. Jadi ketika yang dimiliki adalah 2 ini yang ditentukan, ini kan enggak, maka ini semuanya akan berubah menjadi false nanti. Df is in dari value tersebut. Jadi kita memang udah menentukan, kita cari yang ini loh gitu. Nah, maka yang DS2 ini akan jadi false semua. Seperti itu. Nah, tadi kan masih ada true 1 kan. Gitu juga ketika kita ingin yang IDS ini AB, terus yang IDS2 ini AC. Habis itu yang false nya 1 dan 3 aja. Kita bisa gunakan seperti ini. Untuk yang pertama true, false, false, false. Kita bisa lihat dia max yang memenuhi kriteria. Yeah, false 1 ya, IDS A ya, IDS 2 A ya. Nah, seperti itu. Terus ada yang namanya method where. Nah, kita contohkan ini untuk membuat
data frame-nya. Terus juga kita cari yang df-nya itu lebih kecil dari 0. Oke, selain itu nggak dimunculkan, maka dibuat not a number seperti itu. Jadi kita bisa buat juga nih yang di bawah, kita gunakan where, jadi data frame di mana atau where df lebih kecil dari 0 atau yang NaN dirubah itu jadi minus df. Jadi nilai dalam itu dibuatkan minus seperti ini. Yang ini berarti kan berapa? 0,084 dijadikan minus 0,084. Seperti itulah fungsi where ini untuk gunanya. Mungkin kayak teman-teman buat yang minus semuanya mau dibuat positifnya, atau yang minus semua dibuat angka 0, bisa seperti itu. Oke, kita copy. Ini kita mau biar kita pindahkan datanya dari df ke df2. Habis itu kita pengen yang nilainya ini kan df2 lebih kecil dari 0, kita buat dia angka 0. Ini kalau yang pandas biasa. Habis itu kita copy yang origin. Nah, kita pindah ke datanya ini ke df origin, ke variabelnya. Selanjutnya kita gunakan fungsi where. Untuk df lebih besar dari 0 itu kita minuskan. Habis itu kita in place dengan true. Jadi kan minus diajar minus, maka dia akan menjadi positif. Jangan jadi positif semua. Jadi kita bisa buat juga yang ini df2 cukup dari 1 sampai ke 4 yang lebih besar dari 0 kita rubah jadi angka 3. Oke, 0 1 2 3 4. Oh, ternyata dia di sini minus semua tiga-tiganya. Ya adalah kalau kita buat lebih kecil dari 3. Nah, lebih kecil dari 0 kita buat angka 3. Nah, ini dia kan. 3 semua. Nyata semuanya minus tadi. Kita kita kopikan lagi file utamanya. Nah, ini kayak tadi df2 lebih besar dari 0, maka kita buat def a begini. Oh, ini kayaknya nggak ada nanti. Oke, kita buat ini jadi kecil dari 0 lah, karena udah minus tadi. Kita buat sebagai df a. Oke. Nah, ketika df-nya lebih kecil, ini kan yang c, ini yang d, yang c yang d 0,3 ya. Kita bisa menggunakan yang cukup cepat menggunakan lambda apply. Dia akan berubah ketika x lebih kecil daripada 0, kita ubah dengan y. Oke, kita buatkan data frame baru. Untuk data frame yang ketiga kita manipulasi dengan where menggunakan lambda di mana x lebih besar dari 4, lambda x ber 0. Jadi kita di mana yang ketika x-nya ini kurang dari 4, maka x demikian rupa sehingga x lebih besar dengan 4. Nanti 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu enggak dia proses, tapi yang di bawah itu yang 1, 2, 3, 4 maka diproses ditambah dengan 10. Oke, kita buatkan masking besar sama dengan 0. Oke, nah, semua karena x-nya tadi kan nggak ada yang itu ya. Kita munculkan s-nya dulu.
S ini dia inverse dari inverse dari proses boolean. Ini nilainya 0, 1, 2, 3, 4. Berarti kalau yang dicari inverse-nya lebih besar dari 0, berarti kan nggak ada. Berarti kan maksudnya lebih kecil dari 0, kan semua besar semua. Jadi kita bisa pastikan yang lebih besar dari 0 dari data frame-nya. Nah, seperti ini. Nah, yang true kan berarti kan yang minus. Jadi yang true ini muncul, yang enggak not a number. Nah, kayak gitu maksudnya. Jika dia Mars itu adalah inverse boolean dari sebuah operasi boolean. Tak kalah penting ada sebuah metode yaitu query. Ini lebih cepat nanti kita kalau dalam sebuah proses. Kita buka data frame-nya dulu. Nah, teman-teman mungkin udah paham banget dengan murni Python kita. Data frame A harus lebih kecil dari data frame B, dan data frame B lebih kecil dari data frame C. Yang mana gitu loh? Ada apa enggak? Oh, ada yang ke-6. Data yang A lebih kecil dari ini, betul. Ini lebih kecil dari ini. Ada cara yang lebih cepat dan lebih simpel, kita gunakan query. Tinggal df query A lebih kecil dari B dan B lebih kecil dari C. Jadi kita nengoknya pun enggak diulang-ulang df dalam ini, df dalam ini, gitu kan lebih enak lagi. Kita buat data frame, masih akan banyak membahas itu. Di situ kita bisa ngasihkan nama indeksnya. Ini kan belum ada indeksnya nih. Kita df index name A, kita kasihlah indeksnya dengan nama A. Nah, kenapa kita mau gunakan query? Jadi dalam query yang kita inginkan itu adalah indeks atau A lebih kecil dari B dan B lebih kecil dari C. Kita bisa dapatkan seperti itu. Kita tengok ada nggak nih? Nggak ada ternyata. Oke, berarti kita random ulang gitu. Ternyata aturan yang tadi tidak ditemukan. Kita tengok ada nggak? Kayaknya sih nggak ada lagi nih. Ada, karena dia indeksnya kecil semua kan gitu. Kita tengok lagi. Ada nggak? 0 lebih kecil dari 2, 5, enggak. Nah, ini ada nih. 0 lebih kecil dari B, B lebih kecil dari C. Oke, kita kasih nama A lebih kecil dari B, B lebih kecil dari C. Dapat. Nah, ini dia kan. 0 lebih kecil dari 1, 1 lebih kecil dari 4, 2 lebih kecil dari 3, 3 lebih kecil dari 4. Seperti itu. Kita random lagi. Kita random sebuah file lagi. Kita proses query kan. Ini kan tadi indeksnya kita kasih huruf A. Kali ini kita kasih indeks langsung aja. Indeks lebih kecil dari B, B lebih kecil dari C. Nah, kita dapatkan 1 lebih kecil dari 8, 8 lebih kecil dari 9, 4 lebih kecil dari 5, 5 lebih kecil dari 8. Nah, itu penggunaan query. Kita juga bisa menggunakan multi index di sintak query ini dia. Nih kita buat dulu untuk datanya. Oke, ini udah kita buat indexingnya kan. Kita buat data frame-nya. Indeks pertama color, indeks kedua food. Terus kita pingin mengeluarkan yang colornya itu adalah red. Pokoknya yang red ini muncul, setelah itu minggir kayak gitu. Nah, jadi red ham egg. Jadi red ini kan ham red egg nah, kayak gitu. Yang greennya minggir, atau kita balik lah, yang minggir tuh rednya gitu. Nah,
itu kita bisa indeksnya kita hilangin gitu. Kalau gitu kan orang, wah itu enak tuh indeksnya muncul gitu, karena kalau indeksnya itu nggak ada, berarti kan indeks ke 0, indeks ke 1 itu nggak ada. Kita bisa gunakan indeks level 0 sama dengan red, kayak gitu sama kayak tadi. Atau indeks ke 1 yang kita inginkan adalah X. Gak sabar nih ngetiknya, gak sabar nih. Nah, X semua yang muncul kan, seperti itu. Oke, habis itu kita lihat dari sintaknya. Kita buat data filenya terlebih dahulu. Oke, kita menggunakan query, method, dan pure Python. Enaknya menggunakan query itu A lebih kecil dari B, B lebih kecil dari C. Lebih simpel gitu loh, kalau orang ngomong lebih simpel dibandingkan kita harus menggunakan df A lebih kecil dari df B dan df B lebih kecil dari df C. Maksud dari kedua ini sama, A lebih kecil dari B, intinya kan itu, B lebih kecil dari C. Nah, kita bisa hilangkan buka dalam kurungnya yang punya ini tadi, ini kan. A lebih kecil dari B dan B lebih kecil dari C. Atau dannya bisa ini, bisa N, fleksibel, enak ya. Itu lebih simpel lagi, yang udah jelas A lebih kecil dari B, B lebih kecil dari C, seperti itu. Selanjutnya, ketika file itu berada di avatar in atau not in, kita buat datanya dulu. Kita menggunakan query itu enak, A in B, langsung query A in B. Jadi saya cuma mau mencetak A dari kolom A dalam kolom B. B ini cuma A, B, C, berarti yang ada A, B, dan C. A, B, C. Selain yang lain itu udah tentu nggak akan kita cetak seperti D, E, F, karena df query A in B, seperti itu. Atau pure Pythonnya seperti ini, df A is in df B, gitu, menggunakan is in. Nah kan kalau menggunakan query tinggal gunakan menggunakan in atau menggunakan not in, jadi yang nggak ada di B, jadi kayak D dan E kan nggak ada, seperti itu. Atau menggunakan yang pure Python, kita gunakan simbol ini. Nah, atau kita bisa gunakan juga query A in B dan C in D, gabungan dari keduanya, seperti itu. A in B berarti kan A, B, C, terus C in D, nah, kayak gitu, C in D, kayak gitu lah. 38557 38574 juga ada kan. Kalau menggunakan pure Python seperti ini agak sulit sih lihatnya. df, dfb is in, dfa dan dfc lebih kecil dari dfd, seperti itu. Untuk menggunakan query atau pure Python dikembalikan kepada teman-teman, tapi untuk kecepatan saya sampaikan bahwasanya query lebih cepat. Kita bisa menggunakan operator sama dengan di dalam query function df.query b sama dengan untuk yang di A dan B, jadi ya, dia harus sama. Oke, habis itu menggunakan pure Python kayak gini, dfb is in dalam A dan B.
B. Kita bisa menggunakan posisi dari kolomnya ke 1 dan ke 2. So ini kita ngambil dari angka 1 dan 2 yang di C nya gitu. Atau yang C tidak sama dengan 1, 2. Berarti selain itu 0, 3, 4 itu kan enggak sih. Kita bisa di query menggunakan in atau not in. Kayak seandainya nilai 1 dan 2 in C, 1 dan 2, berarti selain itu ya jangan dimasukin, cuman 1 dan 2 yang di C. Atau not in C, berarti selain itu, gitu aja simpelnya. Nah, kalau untuk Pythonnya gini, df dalam kurung C is in 1, 2. Selanjutnya kita gunakan operator boolean. Tentu kita nih, saya buat dulu data frame-nya. Dari tadi kita selalu buat data frame ya, karena itu yang diolah nantinya gitu. Di situ kita ingin sebuah boolean data yang random, df nya ini lebih besar dari 0,5, true, false, true, seperti itu. Lanjut, nah, kita ingin ambil query yang pembalikan dari boolean. Jadi query membalikan dari bool berarti dari true, berarti yang kita ambil cuma false nya aja. False nya itu kita munculin. Nah, 8, 9 muncul kan, biasa itu 2, 3 muncul. Nah seperti itu. Pasti yang not boolean ini maksudnya sama seperti yang di atas, seperti ini dengan yang ini, itu maksudnya sama, 2, 3, 8, 9 seperti itu. Atau kita bisa mengurangnya, yaitu A lebih kecil dari B lebih kecil dari C. A lebih kecil dari B, ada nggak ya A lebih kecil dari B? A lebih kecil dari B, B lebih kecil dari C. Not boolean or boolean lebih besar dari 2. Nah dapat yang ini ya, 0,01 lebih kecil 0,86, 0,86 lebih kecil dari 0,9, dan dia not boolean, artinya false. Atau kita bisa menggunakan pure atau murni dari Python. Jika teman-teman mungkin tidak terbiasa dengan model Python seperti df yang ke A lebih kecil dari fb, habis itu dan dfb lebih kecil dari dfc, dan kembalikan dari boolean, habis itu atau ini proses atau dia nya df boolean lebih besar dari 2. Maksudnya sama kayak tadi. Habis itu kita bermain di duplikat data A, B, dan C. Kita buat duplikat datanya dulu, data frame nya. Setelah itu untuk dfa di kolom yang A, yang mana aja yang duplikat. Nah kalau modelnya cuman kayak gini, dia itu duplikat A, tentu ini dianggap false karena di atasnya tidak ada. Ini true karena di atasnya sama, ini false karena di atasnya ada, ini dia true, ini buat dia true, ini false, ini false. Lanjut, kita ambil yang terakhir, keep last, yang terakhir. Ini balikan dari tadi. Jadi yang ini malah jadi true. Nah berarti kan yang last jadi false. Ini true, ini false, seperti itu. Nah ketika kita nggak ingin nge-keep nih, nah, ada satu pun yang kita keep, nggak ada yang kita tahan, duplikat ya duplikat, enggak ya enggak, kayak gitu. Maka dari kolom A ini tentu ini duplikat, yang enggak berarti 4 dan 5. 5 dan 6. 5 dan 6. Nah, yang dua ini. Bisa kita ingin drop duplicate.
duplikat. Kita menggunakan fungsi drop duplikat tanpa ada yang di keep, maka yang data kedua yang dihapus. Ini kita ngapus duplikatnya kayak gitu. Nah, kadang kan kita pengen ngatasi duplikat data ini daripada mengganggu, hapus aja gitu. Bisa kita gunakan yang ini. Artinya yang dia si A ini ngisi pertama, ini ngisi kedua, ini itu sama. Ya udah data kedua itu dihapus saja. Atau kita menggunakan pengen keep yang kelas, berdasarkan emailnya, data pertama, karena kan kayak update kayak si A mengumpulkan tugas pertama pakai email ini, terus si B mengumpulkan data kedua emailnya sama, cuman kan yang kedua ini update, yang kedua ini harus dipertahankan seperti itu. Jadi yang pertama yang dihapus, kita bisa gunakan keep last seperti itu. Jadi yang ini kan ketika yang 0 indeks angka 0 kan dipertahanin, yang kalau ini yang ketika nggak pakai keep, ketika di keep ditahan, berarti yang kedua yang update-nya yang ditahan, yang tetap dipertahankan, yang pertama disingkirkan. Ketika ini mungkin semuanya duplikat, mungkin ini kalau orang mau ngupdate data kayak gitu kan, kita ingin ngapus, kita ambil yang update-nya. Atau yang namanya duplikat ya duplikat, maka nyingkir, dihapuskan. Kita udah keep false dah, hancurkan semuanya gitu, yang duplikat hapus semua. Habis itu kita pengen ngelihat duplikat dari kolom A dan kolom B. Kolom A dan kolom B. File yang mana sih yang duplikat? Ini dengan yang ini 2 dan 4. Nah, kalau yang awal ini tentu yang 4 yang dihapus dia nanti. Maka 4 yang dianggap true. Kita hapus drop duplikat yang ini kan. Kita buat dua kriteria nama dan email kayak gitu kan. Nah, nama dan email cocok, hapus yang kedua. Oke, hapus berarti nilainya seperti itu. Setelah kita buat data frame lagi, kita cek ada nggak duplikasi dari indeks. Jadi df3 indeks duplikat. Jadi ini kan ada A B C B A, berarti kan ada nih, ini true berarti kan, habis itu ini true, itu kita bisa singkirkan. Terus gimana kalau kita ini singkirkan, ini kan masih dipertahankan karena keepnya nggak diatur, kayak keepnya kita buat false, jadi benar-benar kita singkirkan. Oke, kita gunakan selanjutnya yaitu metode get, seperti dictionary lah. Nah, jadi kayak ini kita buat data series s.get a, maka dia akan dapat angka 1. Ini sama aja kayak s dalam kurung a kayak gitu, s dalam kata itu a, atau s get terus x. Padahal X kan nggak ada, cuma A, B, C. Tapi udah kita default kan menjadi -1. Maka dia akan mendapatkan nilai -1. Oke, kita sebuah indeks sama dengan pandas indeks A. Misalnya kita cek, kita ngecek di index ya apa enggak. Nah, ini indeks sebuah objek ini. Di indeks objek true, oh berarti ada di situ. Habis itu kita bisa ngasih nama indeks itu. Jadi kayak tadi kan ini dah, kita kasih nama di belakang, ini bisa kita kasih nama nih ya. Ini dia. Indeks itu kita kasih nama row, kolom itu kasih nama col. Ketika kita buat data frame, indeksnya adalah indeks, kolomnya adalah kolom, maka secara otomatis kolom A, B, C indeksnya adalah ini ke bawah 1 2 3 4. Nah, seperti itu. Kita panggil aja kolom A, maka row-nya akan tetap muncul. Missing value. Kita cuma indexing dia.
mengatasinya mungkin kita di sini pakai VLN aja, tapi nanti dalamnya kalau kita bahas khusus missing value mungkin ada sendiri. Ini hanya sekilas saja untuk missing value untuk mengindeksinya. Berarti kita tahu loh, oh di sana ada missing value seperti itu. Jadi sebuah indeks ini ada missing value, karena missing value kita ganti jadi angka 2, VLNA angka 2. Itu gimana sih kalau kita mau ngisi missing value pada tanggal nih, ada tanggal, yang kedua PDNAT kan, kita bisa gunakan PD timestamp seperti itu. Sekilas saja tentang missing value. Kita bisa ngeset sebuah indeks, seandainya ini ada data indeks, nah, ini kan A B C indeks. Habis itu kita pengen buat yang C ini jadi indeks, Z Y Z kan jadi indeksnya. Nah, C ini jadi indeks. Nah, teman-teman pengen yang apa nih, yang indeks? Yang D. Boleh, yang D jadikan indeks. Nah, yang D jadi indeks. Atau kita pengen indeksnya 2A sama B. Bisa. A sama B, berarti yang ini dengan yang ini, nah, dia akan lebih mantap lagi. Yang bar 1 itu ada Z, yang bar yang 2 itu ada Y gitu, yang full yang 1 ya kan enak nengoknya. Habis itu kita set indeks juga, yang ini yang C, kita menggunakan dropnya itu, jadi drop false, jadi nggak kita hapus. Kalau tadi kan kita hapus, yang C itu pindah ke depan terus kita hapus, yang ini kan enggak. Nah ini, tapi yang C itu masih ada. Kita juga bisa ngeset indeksnya itu ditambah, jadi ini baru C ya kan, terus kita tambah AB, jadi CAB jadi indeks. Kita tambahkan append true seperti itu. Terus kita set indeks yang C, yang ini kan sama kayak tadi. Di situ kita tambahkan AB in place dengan C. Datanya kita bisa kembalikan semua dengan reset index. Nah, kan datanya seperti itu, data udah kita gunakan reset index, kita kembalikan indeks sampai semula lagi. Nah seperti ini data F9, kita reset juga, tapi yang satu aja, satu level. Berarti yang A, kalau dengan yang A itu udah kita kembalikan, yang C sama B itu kita reset, kita posisinya cuman A nya kita reset. Oke, sekian materi tentang indexing, dimana kita bahas indexing, select data atau ngambil data mana yang mau dilihat kayak gitu, mau mana yang mau diambil, gimana sebuah proses query, itu multi index gimana. Terima kasih, semangat belajarnya, jangan menyerah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.